Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. KPK memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Pemeriksaan selama 11 jam lamanya terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh selama 11 jam terkait regulasi proses haji dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Ia mengaku telah menjelaskan seluruh proses haji mulai dari tahapan hingga keberangkatan dan membantah kedatangannya ke KPK untuk mengembalikan sejumlah uang. Bisa pendalaman regulasi yang ada dalam proses. Terus ditanya itu nggak sih Pak soal penentuan kuota haji itu atas ide siapa gitu-gitu Pak? Yang kita pendalaman regulasi. Apa tahapan dan ya. Pak, itu Bapak udah dicegah, ada tanggapannya nggak Pak? Bapak udah dicegah ke luar negeri. Pak, bener nggak? Bapak katanya udah ngebalikin uang Pak ke KPK. Enggak. Enggak Pak. Kasus dugaan korupsi haji berawal dari laporan Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU pada 31 Juli 2024. Mereka melaporkan indikasi adanya pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus. Dugaan awal ya, terkait dengan kerugian yang sudah disampaikan, tapi nanti kalau hasil perhitungannya kan belum. Ini baru dugaan kasar saja sekitar 1 triliun. Itu siapa juru simpannya dan digunakan untuk apa saja. Nah ini juga salah satu yang sedang kita telusuri. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kasus ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memanggil ex-Bendahara Ampuri, Tauhid Hamid, dalam kasus korupsi kuota haji 2024. Tauhid Hamid dicecar pertanyaan seputar penanganan kuota haji di asosiasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ex-Bendahara Umum Ampuri, Tauhid Hamdi sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi kuota haji penyelenggaraan ibadah haji 2023-2024. Ia dicecar pertanyaan seputar tugas dan fungsi bendahara asosiasi pada penanganan kuota haji. Dirinya membantah penyidik pencecarnya terkait dugaan setoran uang dalam kasus kuota haji. Ia juga mengaku tak mengetahui secara detail alokasi kuota haji tambahan yang diterima asosiasinya. Dalam penyelidikan ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak termasuk agen travel haji. Keterangan mereka penting guna mengetahui pendistribusian kuota tambahan tersebut. Enggak dibicarakan KPK setoran Pak, 1.500. Kalau Ampuri sendiri itu jatah kuotanya dapat berapa kemarin Pak? Ampuri kurang tahu ya saya karena saya sudah diampuri lagi. Oh, udah. Iya, saya sudah tidak diampuri lagi pada saat kejadian kuota tambahan itu sehingga saya tidak mengetahui Ampuri dapat kuota berapa. Sebelumnya KPK telah memeriksa Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif. KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadusanto Budi, Tri Julianti, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwah Ustadz Khalid Basalamah telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Ustadz Khalid menjelaskan dalam sebuah podcast terkait duduk perkara pengembalian uang ke KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut pendakwa sekaligus pemilik travel haji Uhud Tour, Khalid Basalamah, telah membocorkan materi penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ke publik. Hal ini dilontarkan juru bicara KPK Budi Prasetyo saat menanggapi pernyataan Ustadz Khalid dalam sebuah podcast YouTube. Dalam kanal itu, Khalid berbicara soal pengembalian uang terkait kasus kuota haji tahun 2024.
Dalam sebuah podcast, Ustadz Khalid menjelaskan, uang itu berasal dari PT Muhibah Mulia Wisata, travel haji yang sebelumnya menawarkan visa haji khusus kepada Khalid. Khalid mengaku ditawari visa resmi dari Kementerian Agama oleh Ibnu Masud dari PT Muhibah, namun dimintai uang tambahan $4.500 Amerika Serikat atau sekitar 72 juta rupiah per jemaah. Tiba-tiba salah satu staf kami dihubungi oleh pihak Muhibah. Minta ketemu, terus uang yang 4.500 visa dikembalikan. Loh, kok dibalikin? Nah iya, itu kan posisi kami nggak ngerti. Kita sebagai jemaah dia kan, kita diminta bayar, kita bayar. Kita dikembalikan. Dan ada bahasa mereka, ya ini jangan ada kamera, jangan ada tanda terima. Ya sudah, staf kami waktu itu, karena tiba-tiba dia dikasih, ya udah diambil. Terus dilaporin kepada saya. Saat ini ada uang pengembalian. Uang apa? Ya katanya uang visa. Saya waktu itu karena tidak tahu ini visa tidak boleh dijual belikan. Ini dikembalikan uang untuk apa nggak tahu, tanda kutip apakah cuci tangan atau apa, kita nggak ngerti. Oh paham. Ya akhirnya kita terima uang itu. Akun tim pun tanya, Ustadz ini uang diapakan? Saya juga nggak ngerti diapakan. Datanglah surat KPK pemanggilan. Kami waktu mau datang ke sana, pertama yang datang staf kami diwawancarai dan diminta data-data. Kami kasih semua data-data. Saya bilang kena bahasa teman-teman KPK itu, Ustadz tolong bantu kami. Oke. Sebelumnya Ustadz Khalid juga pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk membantu mengungkap kasus dugaan korupsi kuota haji. Kasus ini terjadi di bawah kepemimpinan Menteri Agama era Presiden Jokowi, Yakut Khalil Qomas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji di Kemenak tahun 2023 hingga 2024. Sebelumnya KPK juga mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang terkait jual beli kuota haji. Kasus korupsi kuota haji 2024 memasuki babak baru. Rencananya KPK akan segera umumkan tersangka atas perkara dugaan korupsi kuota haji. Bahkan juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut nama-nama tersangka sudah disiapkan dan akan segera diumumkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut aliran dana jual beli kuota haji khusus 2024 mengalir secara berjenjang sampai ke pucuk pimpinan di Kementerian Agama. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut aliran dana berasal dari agen travel dan besarannya berkisar $2.600 hingga $7.000 Amerika Serikat untuk setiap kuota yang diberikan. Nah, aliran uang tadi yang 2.600 sampai 7.000 itu kemudian secara berjenjang. Jadi tidak directly ke atau dari travel agent itu ke pucuk pimpinan yang oknum di Kementerian Agama ini, tetapi kemudian secara berjenjang. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, gitu. Terus begitu kan? Nah, seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian, ya ujungnya menteri. Kementerian. Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 telah naik ke tahap penyidikan, tetapi KPK belum menetapkan tersangka. Sejauh ini total sudah ada 3 orang yang dicekal ke luar negeri, salah satunya adalah Yakut. KPK telah memeriksa sejumlah pihak termasuk ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Sejumlah saksi pun telah diperiksa, salah satunya pendakwah Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menikmati libur akhir pekan dengan berenang bersama hiu paus di Gorontalo. Tetaplah bersama di Sindo Siang.